Mahfud MD sekali tembak langsung kena banyak kelompok yang bakal tuding pemilu curang, ditulis oleh Sherdy dari zwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud bahkan menyebut pada 2024 nanti pasti akan ada pihak menuding KPU curang menjalankan pemilu 2024. Nah, pemilu curang? Iya, sekarang selama era reformasi pemilu masih curang. Cuma beda, meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibanding negara lain, tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antar pemain, partai politik melawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi, kata Mahfud MD. Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan, padahal itu curangnya di bawah. Dan waktu saya jadi ketua MK dulu, 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 1999, saya batalkan karena memang curang, katanya. Hayo, Mahfud MD ngomongin siapa nih? Coba lihat kembali beberapa pilpres, 2 kali pilpres yaitu tahun 2014 dan 2019, di mana kubu Prabowo selalu berhalusinasi merasa menang pilpres, meski hasil quick count kredibel berkata sebaliknya. Bahkan ada lembaga quick count abal-abal yang memenangkan mereka. Coba lihat kembali pilpres USA antara Joe Biden dan Donald Trump. Trump kalah, tapi merasa tidak kalah. Bahkan pendukungnya berdemo dan membuat kerusuhan di gedung Capitol. Trump mengklaim kekalahannya adalah hasil dari penipuan. Kejadian ini adalah yang pertama kalinya terjadi. Yang terbaru adalah hasil pemilu di Brasil. Pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro yang tidak terima kekalahan menduduki gedung Kongres Nasional, Mahkamah Agung dan Istana Presiden hari Minggu kemarin. Mereka bahkan membuat kekacauan dan kerusakan. Mereka tidak terima kemenangan presiden terpilih yaitu Luiz Inácio Lula da Silva. Mereka percaya pemilu dicurangi, apalagi hasil pemilu sangat tipis. Bolsonaro mendapatkan 49,1%, sedangkan Lula da Silva mendapatkan 50,9%. Pertanyaannya, akankah keributan model begini akan kembali terulang pada Pilpres 2024? Mengutip apa kata Mahfud MD tadi, pasti akan ada yang menuding pemilu curang, KPU curang dan sejenisnya. Siapa? Ya kelompok sebelah. Ya jelas kelompok sebelah. Karena mereka yang paling ngotot berkuasa, tapi tidak siap kalah. Maunya menang dan merasa paling layak menang. Kalau kalah, maka ini adalah konspirasi dan intervensi dari alien dari planet antah berantah. Mari kita tarik benang merahnya. Pada September 2022 lalu, SBY muncul ke publik dan membuat pernyataan menggelikan. Dia turun gunung. SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. SBY mengatakan karena adanya informasi tersebut, dia harus turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. SBY juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang dia terima, entah dari mana, Pilpres 2024 konon akan diatur, sehingga hanya diikuti oleh 2 pasangan capres dan cawapres. Ini adalah tembakan pertama, jadi kalau nanti Demokrat mewek mengaku dicurangi, maka kalian tidak perlu heran. Mereka adalah pelopor dan paling jago dalam urusan dizolimi dan dicurangi. Akting mereka sangat baik sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh. Selain itu, ingat lagi tingkah kekanak-kanakan dari Amin Rais saat Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU. Mulutnya sudah mode emak-emak, kurang kasih sayang, merepet dan ngoceh tak jelas, menuding istana dan lain-lain. Jadi kalau misalnya nanti Amin Rais menuding KPU curang, kalian juga jangan heran. Selain itu, siapa lagi yang bakal teriak pemilu curang? Bagaimana dengan Prabowo? Dia juga punya bakat loh. 2 kali ikut pilpres adalah bukti pengalamannya. Dan yang terakhir adalah para kadrun dan kelompok penjual agama yang mendukung mantan gubernur seiman. Mereka mungkin bakal paling kencang bersuara. Belum apa-apa saja, pemerintah sudah dimusuhi dan dihina dengan segila-gilanya. Kita hanya bisa berharap semoga pemilu 2024 berlangsung kondusif meski kita tahu banyak orang gila yang siap bikin rusuh. Bagaimana menurut Anda?
Fix gak punya urat malu, Johnny Plate akui secara terang-terangan Nasdem main dua kaki, ditulis oleh Ferry Padli dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Strategi main dua kaki yang dilakukan oleh partai itu sebenarnya hanya menguntungkan jangka pendek saja, tapi tidak untuk jangka panjang. Bahkan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, partai yang main dua kaki justru terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Lihat saja Partai Demokrat yang pada pemilu 2014 lalu menjadi partai penyeimbang. Perolehan suaranya justru menurun dari yang awalnya sebagai pemenang pemilu menjadi posisi keempat. Kemudian pada pemilu 2019, Partai Demokrat kembali main dua kaki, yakni secara de jure mengusung Prabowo, tapi ketika kadernya banyak yang mendukung Jokowi malah dibiarkan saja alias gak diberi sanksi oleh SBY. Terakhir perolehan suara partai itu merosot lagi. Dari yang awalnya berada di posisi keempat menjadi posisi ketujuh parpol yang lolos ke Senayan. Dari yang awalnya mendapat suara 10,19% menjadi 7,77%. Ini kalau masih main dua kaki lagi pada pemilu 2024 mendatang, siap-siap saja Demokrat jadi partai gurem beneran. Kenapa demikian? Karena orang Indonesia benci alias tidak suka orang yang munafik alias suka mendua. Lihat saja AA Jim yang karirnya hancur berantakan. Penyebabnya cuma satu bro and sis, yakni bermain dua hati alias menduakan istrinya. Di samping itu tentu hadirnya Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN sebagai peserta pemilu 2024 juga turut menjadi ancaman tersendiri bagi Partai Demokrat. Karena ceruk suara mereka sama. Pengalaman pahit yang dialami oleh Partai Demokrat ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi partai-partai yang lain bahwa main dua kaki itu bukanlah strategi politik yang baik. Di zaman lato-lato seperti sekarang ini ternyata masih ada juga partai yang suka gituan. Partai apakah itu? Partai apalagi kalau bukan partai yang sok keren mengusung restorasi Indonesia, Nasdem. Jadi pada Oktober 2022 lalu Partai Besutan Surya Paloh tersebut mengumumkan dekret ketum yang menggegerkan sejagat dunia maya dan seisinya. Jadi Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Kenapa menggegerkan? Karena Anies itu oposisi bro and sis. Sedangkan Nasdem, tiga kadernya menikmati kursi empuk menteri di kabinet Jokowi. Meski begitu, politisi yang sering dikatakan mirip Wan Abu tersebut saat menjadi gubernur DKI dulu tidak mendukung bahkan terkesan menghambat kebijakan pemerintah pusat. Sebagai contoh soal penanganan banjir di DKI, Anies tidak melanjutkan pengerjaan normalisasi sungai seperti yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok saat menjabat sebagai gubernur sebelumnya. Dia malah sibuk ngomongin naturalisasi sungai, yang pada akhirnya diketahui naturalisasi sungai ini adalah tidak dilakukan apa-apa terhadap sungai. Alias sungai yang sudah mendangkal, menyempit dan dipenuhi oleh sampah-sampah, dibiarkan saja natural apa adanya. Lucunya ketika Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengajaknya bekerja sama mengatasi permasalahan banjir di DKI, malah ditantang debat oleh Wan Anies. Ini memang benar-benar gubernur tata kata. Kemudian yang tidak kalah mengerikan, ex-Mendikbud pecatan tersebut merangkul kelompok radikal. Ia begitu menikmati didukung oleh FPI, HTI, dan PA212. Padahal kelompok ini kelakuannya barbar banget. Seperti mau melengsarkan Jokowi, membawa senjata tajam saat demo, menghalangi umat non-muslim melakukan ibadah, menyerbu sekolah Katolik, membuat onar, merusak warung makan, menyerbu leasing lantaran motor salah seorang laskar yang menunggak bayar, diambil paksa oleh pihak leasing tersebut, dan lain-lain. Sedangkan HTI kita tahu sendiri bagaimana kelakuannya, ingin membubarkan negara ini dan menjadikannya khilafah Ferguson. Mereka juga anti Pancasila serta mengharamkan pemilu dan demokrasi. Jadi bertentangan banget dengan sistem negara kita. Dan jangan salah-salah, organisasi ini atau Hizbut Tahrir terlibat dalam politik kebencian loh, intoleran, membolehkan anggota dan pengikutnya melakukan kekerasan dengan alasan ideologi, serta menyerukan penghancuran terhadap umat Hindu, orang Rusia, serta orang-orang Yahudi. Itulah kenapa di negara-negara maju seperti Jerman, Rusia, dan Tiongkok, Hizbut Tahrir dilarang. Termasuk di negara Islam sekalipun seperti Mesir dan Turki juga menolak keberadaan ormas tersebut. Agak ngeri-ngeri sedap memang kalau Anies terpilih jadi presiden. Bisa saja nanti yang jadi Menteri Agama adalah Habib Rizik, yang menjadi Menpora Habib Bahar bin Smith, yang jadi Ketua MUI Ismail Suyanto, serta yang jadi Menteri Kesehatan adalah Novel Bamukmin.
Gak kebayang bagaimana Indonesia yang multi etnik, multi ras dan multi agama ini dikelola oleh mereka. Tapi Nasdem mana peduli soal ini, yang ada di benak kader dan pengurusnya hanya bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya di pemilu 2024 nanti. Persoalan kelompok intoleran mau berkembang pesat bak cendawan di musim hujan itu urusan ke 150.000 sekian-sekian. Jadi bisa dibilang posisi Nasdem saat ini mau dan seenak-enaknya saja. Suara dari kelompok oposisi, kelompok intoleran serta hater Jokowi mau, tapi kursi menteri juga mau. Emang benar-benar partai yang gak ada akhlak. Celakanya, sekjen partai itu yang juga menjabat sebagai Menkominfo Joni Plate mengatakan Nasdem tidak akan keluar dari kabinet Jokowi hingga 2024. Komitmen politik Partai Nasdem sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum akan terus mengawal sampai selesainya masa tugas jabatan Presiden. Sekali lagi, Partai Nasdem sangat konsisten untuk memberikan dukungan melaksanakan pemerintahan sampai selesai dan sukses. Ujar politisi yang ganti nomor HP pakai nomor Amerika itu pasca hacker Bjorka berulah. Artinya apa? Meskipun pesan yang disampaikannya tersebut terkesan bijaksana, tapi kalau diperhatikan lebih jauh, Johnny Yes Papa tersebut secara terang-terangan mengatakan Nasdem main dua kaki. Kami masih mau ada di kabinet loh, karena dapat fasilitas istimewa. Tapi di sisi lain, kami juga lagi membangun koalisi dengan kelompok yang benci sama pemerintah, yakni PKS dan Partai Demokrat. Demikian kura-kura pesan yang dia sampaikan sebenarnya. Benar-benar partai yang sudah gak punya urat malu, partai Gerakan Perubahan ini. Bagaimana menurut Anda?